Halo rekan-rekan guru hebat di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Stefanus Padeng SPD CGP Angkatan 10 dari SDI Pelibaler Kabupaten Sika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah tugas saya 1.2.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.2. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya. Bayangkan diri Bapak Ibu sudah lulus program ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu tentunya Bapak atau Ibu sudah memiliki kepercayaan diri dan telah membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Buatlah kisah narasi tertulis atau presentasi atau PowerPoint atau poster atau peta pikiran atau video atau bisa juga audio sederhana yang dapat menggambarkan kira-kira apa saja aktivitas Bapak Ibu sebagai guru penggerak baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya khusus. Buatlah sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang Bapak atau Ibu telah hidupi selama 3 tahun tersebut. Yang akan saya lakukan, yang pertama, berpihak pada murid. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya seorang guru kelas. Jadi, strategi ini akan saya gunakan dalam setiap mata pelajaran yang saya ampuh. Strategi ini akan saya awali dengan melakukan asesmen diagnostik dan pemetaan minat dan gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dapat dilakukan dengan memberikan soal atau pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan pemetaan minat dan gaya belajar dilakukan dengan memberikan angket atau kuesioner kepada para peserta didik untuk diisi. Angket atau kuesioner ini telah dirancang dengan memperhatikan beberapa indikator minat dan gaya belajar yang mau diukur atau diketahui. Nah, selanjutnya dari hasil asesmen diagnostik dan pemetaan minat dan gaya belajar yang telah didapat, saya mulai merancang modul ajar berdiferensiasi yang mana menitik beratkan pada konten, proses, dan produk. Peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Kedua, mandiri. Guru penggerak harus sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Saya akan berusaha untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi dalam dunia pendidikan. Suatu hal baru, baik dalam dunia pendidikan maupun yang lain, biasanya akan membuat saya menjadi penasaran dan mencari tahunya lebih jauh. Rasa keingintahuan ini kian menggebu
bila itu merupakan suatu hal yang hangat dibicarakan baik di dunia nyata maupun dunia maya atau media sosial. Rasa keingintahuan ini dibarengi dengan melakukan upaya untuk mencari tahunya baik lewat internet ataupun bertanya kepada orang-orang di sekitar. Saya tidak malu dan gengsi jika ingin mencari tahu suatu hal baru lewat bertanya kepada orang di sekitar. Informasi-informasi tentang hal baru tersebut saya rangkum dan jadikan pemahaman baru yang nantinya akan saya terapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yang akan dilaksanakan di kelas. Ketiga, reflektif. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif terus mengupayakan peningkatan efikasi dirinya, bagaimana mendorong dirinya untuk membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya yang dapat membantu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran yang memberdayakan baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan dan mengungkap potensi mereka. Kegiatan refleksi akan saya lakukan pada setiap akhir dari sebuah tujuan pembelajaran pada pertengahan dan juga akhir semester. Refleksi ini diawali dengan meminta umpan balik dari peserta didik tentang pembelajaran yang telah dilalui. Selanjutnya, dari hasil umpan balik peserta didik tersebut, saya akan merefleksikan tentang kelemahan dan kekuatan dari kegiatan pembelajaran itu yang sudah sesuai harapan peserta didik akan saya pertahankan dan tingkatkan. Sedangkan yang masih jauh atau kurang dari harapan peserta didik akan saya modifikasi. Saya akan kembali mencari referensi, mempelajari, serta mengambil beberapa poin penting sebagai bahan atau materi untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan berikutnya. Keempat, kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Saya akan selalu berkolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Saya ingin mengembangkan lagi komunitas belajar sekolah menjadi komunitas belajar yang ideal. Komunitas belajar yang menggunakan siklus inquiry, komunitas yang dapat menerapkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua anggota dalam komunitas saling menghargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif. Dengan demikian, maka semua anggota akan membutuhkan kombel ini karena dapat merasakan manfaatnya. Kegiatan komunitas belajar akan dijadwalkan setiap akhir pekan atau hari Sabtu dengan waktu setelah jam pelajaran. Semua kejadian di sekolah dalam satu minggu akan dibahas, mulai dari kegiatan belajar mengajar, penilaian, hingga perkembangan perilaku peserta didik.
komunitas belajar ini juga akan membuka ruang untuk saling membagikan praktik baik yang telah dilaksanakan di kelas masing-masing. Yang terakhir, kelima, inovatif. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Saya akan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Contoh, asesmen online, membuat video penjelasan materi pembelajaran, lalu diunggah ke YouTube, sehingga peserta didik dapat mempelajarinya kembali di rumah menggunakan HP atau laptop. Bila memungkinkan, saya juga akan melaksanakan pembelajaran daring pada sore atau malam hari untuk menguatkan kembali pemahaman peserta didik. Saya juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal peserta didik sebagai salah satu sarana dalam pembelajaran. Contoh, pada tema dan judul kegiatan P5, saya akan mengajak peserta didik untuk melakukan analisa terlebih dahulu terhadap lingkungan sekitar. Apa yang mau kita lakukan yang dapat memanfaatkan lingkungan sekitar? Sekian dari saya. Epan Gawan, terima kasih.